Udah berapa lama ya? Udah lama ya Mas. Jadi sejak kakek saya turun ke bapak saya, ibu saya, lalu ke saya. Dulunya kakek saya ikut siswa budaya sama bapak saya dan waktu itu saya masih kecil. Dan saya waktu itu diajak kemana-mana di Tobong. Nah di situ muncul keinginan saya sampai sekarang untuk melestarikannya. Blitar kudu cilik kang kawentar dipeni gunung kelut sing ngayomi Blitar sapa kena ngongsi kemaburan ayo kauripan Blitar kudu cilik kang kawentar dipeni gunung kelut sing ngayomi dipeni gunung kelut seger waras sampai saiki wis aman kari siji kana tunggale Kebetulan aja karena saya berangkat atau studi dari film, kemudian saya lulus sebagai sinematografer dari IKJ, hanya ilmu itu yang saya bawa pulang. Kemudian mau atau tidak mau sebenarnya saya penggemar sejarah, penggemar riset. Jadi jauh sebelum saya meneliti apapun, akhirnya saya mencoba meneliti dulu dari mana latar belakang saya, dari mana latar belakang kesenian ini. Akhirnya kami menemukan bahwa Ketoprak Tobong ini adalah satu bagian perjalanan dari dunia pertunjukan dan teater di Jawa atau di Indonesia. Nah dari situ kami kemas dengan orang-orang yang satu rasa, satu kemauan gitu. Terus kami mencoba meneliti, meliterasikannya kembali, membungkusnya dalam satu paradigma baru, Tobong Institute, pusat studi ketoprak, literasi dan proses berkesenian gitu. Jadi kami mencoba mencari kembali bahwa hari ini ternyata ketoprak mau atau tidak mau sudah dianggap sebagai satu warisan masa lalu yang harus dijaga, diliterasikan. Gila ya. Dari cara duduknya aja lihat ya. Apa yang kita bisa lihat di sini? Kedisiplinannya, cara blockingnya itu benar-benar nggak main-main gitu. Ketoprak ini sebenarnya merupakan bagian dari perjalanan revolusi seni pertunjukan teater kemasyarakatan waktu itu. Nah kalau kita pulang ke pendapatnya Profesor Matthew Isaac Cohen dari Dramatic and Theatre Royal Holloway University, ketoprak ini merupakan turunan dari satu bentuk genre kesenian yang namanya anomopoetically. Jauh sebelum kita mengenal kata performing itu menurut kajian barat ya, ternyata ada satu istilah namanya anomopoetically. Anomopoetically ini satu bentuk pertunjukan dari abad 16 yang mencoba mengungkapkan sejak kapan sebenarnya manusia ini bersastra, bermusik dan melakukan blocking untuk ditonton. Tapi pada intinya hari ini definisi ketoprak itu satu sajian seni pertunjukan tentunya berbasis sastra Jawa dengan iringan gamelan, karawitan dan tentunya dengan gaya hiperbolik ketoprak yang sangat khas. Bangunan Tobongnya dulu terbuat dari bambu ya. Dulunya Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya ini bertempat di Jawa Timur ya Mas. Yang semulanya di Kediri lalu berpindah-pindah tempat masuk ke Jogja ini setelah tahun 2006 setelah gempa. Dan di Jogja ini sudah tempat ke sekitaran 20-an Mas. Kalau di Tobong Kelana Bakti ini mungkin pertama kali Rp3.000 Mas ya. Tahun 2007-an. Itu kelas 2, kelas 1-nya 5.000. Terus di sini rata-rata 10.000. Pernah juga karcisnya sukarela Mas. Jadi ada yang nggak ngasih, biasa. Ada yang ngasih lebih. Pentas Pamit Mati itu satu pagelaran terakhir kami pada saat kami di Njodok Bantul. Kami sudah mengalami titik akhir. Kami udah cari tanah sulit, uang nggak punya, ditambah dengan propaganda-propaganda agamis, kesenian dianggap satu hal yang musyrik dan lain-lain. Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya ini sebenarnya sebuah bentuk praktik kesenian yang masih hidup di era yang sebenarnya menginginkan bahwa hal-hal seperti ini sebenarnya sudah mati. Jadi kalau ditanya kenapa meneruskan ini ya karena masih ada nafas di sini, nafas saya, nafas Mas Win sebagai generator atau generasi dari ketoprak ini dititipkan kepada kami. Selama kami bernafas ya rasanya mati bukan pilihan, tapi kami jalani sebaik mungkin aja. Tak dhuwurku iki, Bro. Ndi? Iki pramuji celukane Tole.
Isopo ya lali aku. Penonton paling banyak era tahun 2004-an mas. Waktu itu juga belum banyak toh mas media-media hiburan. Satu kali pertunjukan mungkin sekitar 250-300. Yang paling ramai itu kan pas hari libur atau pas pembukaan awal-awal itu, sama akan pindah lokasi, itu pasti ramai mas. Sekarang ini memang berkurang sangat gratis mas penontonnya. Saya melihat ketoprak topeng atau sajian seni ketoprak pada awalnya adalah cita-cita ekonomi industri pertunjukan mungkin. Orang berbondong-bondong ingin menjadi pemain ketoprak. Dalam tanda kutip, mereka menerima monetasi bisnis. Dalam sisi lainnya, mereka juga menjadi populer, terkenal. Di masa itu ya ada mas, saking senangnya penonton sama salah satu pemeran. Waktu itu sampai setiap harinya mengirim makanan ke orang itu. Jadi setiap hari, setiap sore sempat ada cerita. Jadi orang yang setiap harinya nonton ketoprak topeng dan waktu itu tidak ada uang sama sekali sampai menjual sepeda mas. Sepedanya dijual untuk nonton ketoprak. Dan waktu nonton itu bukan hanya menonton, tapi menonton ketoprak sambil mengajak ngopi teman-teman. Jadi sore udah datang. Bahkan Topan atau Lesos tuh pernah cerita sama saya waktu dia main ketoprak di Kediri itu pernah dilempar BPKB mobil sama uang cash dalam sebuah surat oleh seorang penggemar. Gila kan waktu itu, gila. Dan nggak sedikit pemain ketoprak yang menikmati kejayaannya waktu itu. Hari ini apa yang kita lihat? Kami melihat atau saya lihat bersama teman-teman, ini adalah satu warisan yang perlu kita jaga, satu bentuk pertunjukan yang perlu kita tafsirkan kembali, maknanya apa, tujuannya apa. Dan saya melihat ketoprak topeng sekarang menjadi satu ekosistem kesenian pertunjukan teater tradisi yang rasanya menginspirasi saya, menginspirasi teman-teman barangkali, dan tentunya penonton atau masyarakat. Pelabuhan Kulan Siang mus tanpa gula nyawa lan umat sing gedhe ora ana tegese maneh. Adjustment atau perubahan ini kan sesuatu yang sangat menantang. Pertanyaan mengenai perubahan apa yang dilakukan sebenarnya itu selalu kontradiktif dengan seberapa perlu perubahan itu diadakan. Dunia bergerak, kemudian ada pertunjukan ketoprak berbahasa Indonesia, iringannya dengan keyboard, bahkan diselingi dengan dangdut, bahkan tidak sedikit pengakuan di ketoprak-ketoprak di daerah Pati dan Rembang yang kemudian orang jadi tidak ingin melihat sastra lagi, tapi hanya ingin lihat penyanyi dangdut dengan rock mini, dengan payudara kemana-mana. Apakah itu perubahan yang kita mau? Tentu kami tidak gitu. Jadi adjustment seperti apa? Saya pikir adjustment how to survive. Jadi bagaimana kita bisa bertahan, menjaga nilai dan apa yang ingin kita sampaikan dan rasa apa yang memerdekakan kita. Saya pikir ada satu rasa yang memerdekakan kita ketika kita menggarap sajian ketoprak dengan pendekatan-pendekatan baru. Contoh kita melakukan riset dulu, kemudian kita melakukan pembacaan ulang peristiwa di masa lalu. Jadi kami melihat, sangat menantang sekali melihat cerita-cerita ketoprak di masa lalu dan tidak mau tenggelam di persoalan mitos dan pakem. Tapi kami melihat pakem ini adalah sesuatu yang memaknai kehadiran kesenian itu di masyarakat. Ini satu era yang tidak ingin euforia di atas panggung, tapi ini satu era yang menantang kita untuk mencari nilai, saya pikir. Lan ora ana parih sing bisa dipandhi. Lan ora ana gabah sing iso garing mergo aku terlalu gede. Pemain saat ini mungkin di sekitar 30-an ke atas, 40-an ke atas ya mas ya. Tapi kan saat ini tidak tinggal di Tobong, dari ada yang di Klaten, ada di yang Bantul, Sleman, banyak juga yang berhalangan hadir, tidak bisa ikut main. Alasannya tempatnya yang jauh ya mas ya. Tentunya mengerjakan ketoprak ini sesuatu yang sangat menantang, mengerjakan sesuatu yang tidak banyak dikerjakan orang. Mungkin teater modern banyak kok yang mengerjakan, fotografi, film, dunia digital, mungkin banyak orang yang mengerjakan. Tapi ketoprak karena memang ini berangkat dari latar belakang keluarga dan kedekatan dengan para pialang di dalamnya, termasuk Mas Win. Melihat mereka semangat, saya ikut semangat. Dan mungkin tidak banyak yang concern di pengarsipan literasi dan pentafsiran kembali dunia ketoprak. Karena tidak banyak itu, saya jadi semakin oke, saya harus tetap di sini, saya harus kerjakan. Kalau soal confident di situ. Tapi kalau melihat masa depan, ya nggak ada yang tahu masa depan seperti apa ya. Sejauh ini 6 tahun meninggalkan Jakarta dari hingar-bingar industri perfilman yang biasa dengan puluhan dan ratusan juta. Saya pulang begitu saja, penuh kekhawatiran gimana anak saya sekolah, gimana bayar ini, bayar itu. Tapi Tuhan tidak tidur kok ternyata, begadang juga dia. Toh terbukti kami makan, kami bisa berkarya. God is always work with
with His mysterious way gitu. Jadi Tuhan bekerja dengan cara yang misterius gitu. Jadi kami berkarya aja. Kami merasa ini niat baik, ada sesuatu nilai yang kami wariskan, kami mau buat, pasti Tuhan kasih cara lah. Kalau komunitas-komunitas foto aja bisa patungan untuk membayar model setengah ditelanjangin. Ada juga kok orang-orang yang suka memodali, mendorong, mendukung untuk penciptaan-penciptaan karya seperti ini. Ada aja. Ada juga kan orang yang patungan beli sepeda mahal-mahal untuk naik gunung. Mereka patungan bayar truk, sepedanya dinaikkan bersama-sama. Itu kan patungan juga. Untuk satu kesamaan rasa toh. Ya sama, di Ketoprak saya pikir kami menjalani selama sejauh ini ada juga kok. Orang-orang yang punya sound system dan suka pada pertunjukan seni tradisi. Mereka membantu semampunya, kadang uang, kadang asetnya dipinjamin sound system. Atau misal ada juga grup Ketoprak yang sudah pernah hidup tapi udah mati juga nih tobongnya ya. Misalnya Langen Budoyo, berangkat dari memori kolektif, bapaknya dulu punya grup tobong, masih punya kelir-kelir tapi tidak pernah dipakai. Mereka pinjamkan kepada kami saat kami syuting. Itu kan dukungan yang secara ekonomi bisa dihitung, tapi sebenarnya secara kolektif ini kan tidak terhitung. Yang lagi menyendiri dengan Beruntungnya mungkin kami merasa bahwa kemerdekaannya itu bukan pada seberapa banyak kami mendapatkan uang atau seberapa sukses pertunjukan itu dipenuhi penonton, tapi seberapa merdeka kami menggarap nilai untuk diwariskan mungkin. Meskipun itu hanya 2 dari 10 penonton yang menyukai. Tapi ya lagi-lagi, kalau istilahnya James F. Sundak, hati-hati dengan zaman edan. Elektrik, digital, anomali, and number. Semua orang jadi tergila-gila pada elektrisitas, nggak bisa hidup tanpa handphone. Digital, semua sekarang tiba-tiba dari elektrik menjadi digital. Kalau nggak digital dianggap katrok. Anomali. Sama dengan konten di Dolan Sana Seni. Kenapa membuat konten-konten yang mencoba mengangkat sejarah dan nilai? Kenapa nggak bikin prank aja yang menghasilkan jutaan penonton? Tapi kita mau mewariskan apa? Nanti Mas Widi punya anak, kameramen punya anak. Kemudian mereka tanya 15 tahun lagi, apa sih yang dikerjakan Bapak waktu itu gitu? Oh, yang dikerjakan ternyata prank-prank sampah gitu. Amit dan jangan sampai terjadi. Oh, aku mau ikutin itulah katanya. Kemudian yang terakhir number. Semuanya jadi tergila-gila. Hanya tergila-gila pada jumlah penonton, jumlah uang yang dihasilkan, jumlah viewer yang ingin diharapkan. Tapi akhirnya kita terdegradasi, kita tereduksi pada sebenarnya apa sih yang sedang kita perjuangkan, apa sih yang mau kita wariskan. Saya pikir itu bagian terpenting dalam pengkaryaan kita. Saya pikir. kata sing gede kang pungkasan pas kuwi. Jadi dia sumpah. Harapan saya ke depannya Ketoprak Tobong dikemas sebagai sebuah pertunjukan yang dinikmati semua kalangan, termasuk anak muda, anak kecil sampai dewasa. Ya, ini sedang kita coba untuk membuat suatu pertunjukan ketoprak yang dikemas seperti sinema, Mas. Mungkin itu nantinya bisa bermanfaat untuk anak-anak muda berminat tentang ketoprak lagi. Semoga. tetap neng buri terus khusus yang harapnya kayak tau wong nganggo juga kayak di Ponorogo dan sebagainya. Terus gedok pun juga khusus yang rada ngerasa-ngerasa kan. Awalnya Ketoprak Tobong ini kan pentas secara reguler, pentas setiap Jumat dan lebih dari 20 tahun kami seperti itu. Tapi begitu kemarin terjadi pandemi, suasana berubah, nggak boleh pentas, nggak boleh kumpul, kita vakum cukup lama, kurang lebih 3 bulan pertama lah, dari Februari 2020 wes nggak ada kegiatan. Kemudian sekitar bulan Mei mulai rame, kita melihat banyak hal, sekarang apa-apa daring, pentas online, tanpa penonton. Dan mungkin kalau buat grup pertunjukan yang lain, kehadiran penonton itu sangat penting. Tapi bagi kami waktu itu yang semula memang tidak terlalu ramai dan kini menjadi tidak ada penonton, bagi kami satu hal yang biasa aja itu. Jadi kita nyoba bikin pentas pagelaran online ditayangkan streaming di channel-channel YouTube. Karena kami tahu disaksikan lebih banyak orang dan online, akhirnya metode penciptaan produksinya jadi lebih latihan dulu. Tata lightingnya ditata sedemikian rupa. Sepanjang tahun 2020 kami kayaknya baru pentas atau pentas daring itu ya kurang lebih hanya 5-6 kali pagelaran. Jadi pandemi ini memaksa membuat kita mampu melakukan hal lain bukan karena terbiasa tapi karena terpaksa. Jadi keadaan yang menempa, jadi ya kami bisa menikmati itu. Mau atau tidak mau, pentas daring membutuhkan biaya yang lebih banyak dari biasanya. Keperluannya jadi lebih kompleks karena tiba-tiba butuh sound system yang lebih baik. Kemudian yang kedua, membutuhkan kamera dan multicam dan orang yang menguasai streaming, dan itu biaya. Awalnya dari kas sanggar sendiri, tapi pada saat tayang kami membuka open donation atau partisipasi. Begitu berjalan, justru sisa kas dananya malah bisa kita manfaatkan untuk produksi selanjutnya. Nah, tiba-tiba di akhir tahun
tahun 2020 pemerintah DIY waktu itu mulai punya program pentas daring. Ya sedikit banyak, cukup nggak cukup, itu lumayan menolong. Terus kami pakai dana itu untuk pagelaran yang serupa, pentas daring. Seperti FKY 2020, kami juga diminta melakukan pagelaran full daring. Atau ada juga orang yang merayakan ulang tahun ketopraan di masa pandemi, dia nonton dari rumah terus dia nanggap. Action. Atisgoro ini satu karya yang awalnya diinisiasi sama satu organisasi seni di Jakarta, Mitra Seni Indonesia. Dia membuat satu program hibah atau bantuan kepada praktek-praktek seni tradisi di Indonesia. Kemudian mereka melakukan open call. Kami mengambil kesempatan itu, membuat satu sinopsis pertunjukan panggung. Karena ini kelemahan seniman, selalu melihat potensi dan punya ledakan-ledakan kreatif yang nggak terkontrol. Dan kebetulan latar belakang saya dari perfilman dan sinematografi, terus kami nekat yang semula hanya biaya pertunjukan untuk di atas panggung, kami kerjakan sedemikian rupa menjadi sebuah produksi film folklore sinema untuk yang pertama kali mungkin produksi 4-5 hari dan melibatkan lebih dari 25 orang selama 5 hari. Folklore sinema itu sebuah transformasi perkawinan dari dua bentuk latar belakang seni yang berbeda. Yang pertama folklore itu sendiri, yang kedua sinema. Nah, folklore itu adalah satu bentuk sajian seni, bentuk perapatan nilai yang berangkat dari nilai-nilai tradisi budaya lokal setempat yang mencoba menyampaikan kisah-kisah di masa lalu, peristiwa di masa lalu, dan itu menjadi satu ikatan seni dan sejarah di periode dan waktu tertentu dan disampaikan pada umumnya melalui literasi atau tradisi lesan. Jadi kalau di Jawa itu sendiri mestinya terbagi-bagi. Javanese, folklore Jawa Tengah, Solo itu barangkali ada wayang orang, ketoprak, tapi begitu ke timur itu berarti ada ludruk, kemudian kalau di Bali mestinya ada barong dan lain-lain. Nah, kemudian kenapa folklore sinema? Kami memindahkan nilai-nilai folklore menjadi medium sinema. Folklore Sinema Atisgoro mencoba bicara tentang 3 tokoh wanita yang menginspirasi. Yang pertama itu soal Pramudia Wardhani. Pramudia Wardhani adalah seorang wanita perempuan dari Mangsa Syalendra dari abad ke-7, abad ke-8. Singkat cerita bertemu dengan Rakai Pikatan. Nah, kisah cinta mereka ini satu kisah cinta yang cukup fenomenal karena berangkat dari 2 kebudayaan yang berbeda, kebudayaan Hindu dan Buddha. Dan akhirnya pertemuan mereka yang fenomenal ini merupakan sumbu dari multikulturalisme di Indonesia. Kenapa panggalipun Sri Kandi? Lalu yang kedua, aku nyoba ngangkat Raden Ayu Matahati, istri dari Raden Mas Said, satu perempuan yang punya fase peristiwa revolusi bangsa waktu itu, dan ternyata mendirikan satu prajurit yang namanya pasukan Estri, yang dikenal ikut berperang melawan kolonial. Yang ketiga, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini hidup dan besar bersama ibunya di luar keraton. Diponegoro ini menjadi sosok yang penting dalam kebangkitan nasionalisme bangsa, karena dia meledakkan salah satu perang termahal di Asia, atau mungkin Asia Tenggara waktu itu. Nah, kami mengambil sebuah dialog imajiner bagaimana peran serta seorang ibu mendukung anaknya yang jelas-jelas peperangan ini akan menyebabkan kematian dan korban besar meskipun dia cinta, tapi ada tugas negara yang memanggil. 3 kisah itu kita ramu jadi satu, judulnya Atisgoro, Hati Samudra. Bagus, Harus kita akui ternyata pandemi ini memaksa kita masuk kepada satu ranah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kami juga tidak pernah membayangkan bagaimana ketoprak ini tiba-tiba sangat fokus dan menemukan bentuk pertunjukan yang lain dengan medium audiovisual. Apakah ini akan menjadi tren selanjutnya? Saya nggak bisa jawab, tapi bentuk temuan dan pencapaian kami pada folklore sinema memindahkan pertunjukan dan gaya dan idealisme ketoprak menjadi bahasa film nih. Sementara kami sungguh menikmati dan sangat bisa melakukan proses dan pencarian bentuk kesenian yang kami ada kemerdekaan di situ. Ada satu bentuk yang biasanya tidak bisa kami lakukan di medium panggung ketoprak, tapi kami bisa lakukan di medium sinema. Begitu pula sebaliknya, ada hal yang tidak bisa dilakukan sinema, melanggar pakem-pakem tertentu, tapi kami bisa lakukan karena ketoprak memayungi itu. Hei, Syahid! Yang di gue? Ora, 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 ora,
Ojo kowe kidang dia singo kowe, hai. Sebenarnya kalau kita pulang ke Tobong, jumlah kursi kita aja cuma 200. Dalam sepanjang 5-10 tahun terakhir aja, mungkin hanya 2-3 kali seluruh kursi itu pernah dipenuhi ya. Yang artinya hanya 200 pasang mata yang nonton. Tapi hari-hari penonton reguler Tobong itu kan maksimal cuma 20-30 orang. Tapi dengan era pandemi yang tiba-tiba semua jadi digital, daring dan lain sebagainya, tiba-tiba kita punya penonton yang meskipun hanya angka ya, tapi kita punya 200-300 penonton, kadang 1.000, kadang 5.000 penonton. Nah, itu angka yang di era digital ini, angka yang sedang dibicarakan orang, viewer. Dulu aja nyari penonton 20-30 orang aja kerja keras gitu, pakai toa keliling kampung ya. Tapi begitu era digital nih, kami memasarkannya secara nasional, bahkan mungkin internasional ya, karena dunia internet. Kami punya apresiasi berupa angka-angka yang di viewer pada YouTube dan lain-lain, yang cukup menjawab kehausan seniman untuk memperoleh apresiasi itu rasanya. Iya, datang kena kamera. Bagi saya PR terbesar generasi muda hari ini adalah semakin banyak tawaran, ternyata semakin sulit memilih. Kalau saya pakai analogi foto ya, James Nahwe, salah satu one of the best world photographer, dia mengistilahkan adalah banyak fotografer sangat berbakat di Indonesia. Namun masalah terbesarnya adalah mereka hidup di satu negara yang penuh warna. Mereka membuka pintu rumahnya, membuka jendelanya, sudah ada bermacam-macam warna, budaya, bunga, jenis daun dan lain sebagainya. Tapi karena mereka keluar dari sana sudah penuh dengan suguhan itu semua, akhirnya mereka menjadi tidak peka terhadap sesuatu yang berbeda. Apalagi di tengah era the boom of digital world gitu, boomingnya digital world. Dan Indonesia sialnya kan hanya bagian dari konsumerisme itu sendiri. Kita ini hanya penikmat yang sangat sulit bisa menemukan kesejatian diri di dalam lokalitas mereka. Mereka malah ingin menjadi sesuatu yang keren yang mereka lihat di layar kaca mereka. Saya ingin jadi Britney Spears, saya ingin jadi Coldplay dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang terpenting adalah seberapa berani kita menjadi diri kita sendiri. Dari mana kita berasal dan warna apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Itu tantangan terbesar generasi muda hari ini, yaitu semakin banyak tawaran, semakin sulit menentukan apa yang mau dia kerjakan untuk sebagai jati diri kekaryaan mereka. Saya pikir itu yang tersulit.